Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar dan penguatan pendidikan vokasi akan terus didukung. Program unggulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk peningkatan program jaminan kesehatan nasional sebagai asuransi kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meminimalkan beban biaya kesehatan di tingkat masyarakat. Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil. Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara 181 triliun hingga 228 triliun rupiah. Prioritas keenam, memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan mengakselerasi ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. Upaya tersebut akan direalisir melalui akselerasi desa mandiri, serta penguatan koperasi di tingkat desa kelurahan dengan terbentuknya koperasi merah putih dan UMKM di dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan masyarakat. Program prioritas ketujuh adalah perkuatan pertahanan semesta. Ini untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik. Upaya penguatan pertahanan semesta menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan terus meningkatkan pemberdayaan industri strategis dalam negeri, memperkuat komponen cadangan, kapasitas sumber daya manusia dalam penguatan teknologi ditingkatkan, dan keamanan cyber diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara. Dan prioritas ke-8, mengakselerasi investasi serta peningkatan daya saing di dalam perdagangan ekonomi global dan penguatan global value chain. Pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN Indonesia di tingkat nasional atau bahkan di tingkat global. Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Diisi sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para expert di level internasional. Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, akuntabel, dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Danantara menerima mandat untuk menjalankan perbaikan operasional BUMN dan meningkatkan kualitas investasi. Untuk fungsi operasional Danantara sebagai super holding BUMN membangun sinergi dan efisiensi
antar berbagai entitas BUMN. Dengan demikian, aset negara dapat dikelola secara terintegrasi, produktif, dan konsisten, mendukung agenda pembangunan. Sebagai fungsi investasi, Danantara menjadi pengelola investasi aset dan dana pemerintah untuk mengakselerasi investasi produktif sesuai prioritas pembangunan. Untuk fungsi ini, Danantara mengoptimalkan peranannya di dalam menarik investasi swasta, baik nasional maupun internasional. Fokus investasi diarahkan pada sektor terkait hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian. Pemerintah tetap menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super deduction, untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dan terintegrasi untuk memperkuat rantai nilai industri nasional dengan berdasarkan azas kompetitif. Selain itu, strategi investasi diarahkan lebih produktif, mendorong melalui kualitas SDM, mengadopsi teknologi yang lebih efisien, serta perbaikan regulasi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan incremental capital output ratio atau ICOR sebagai rasio yang mencerminkan produktivitas efisiensi dibandingkan nilai tambah terhadap perekonomian akan dapat ditekan semakin rendah. Artinya perekonomian makin kompetitif dan produktif. Dengan terlaksananya 8 strategi kebijakan tersebut, niscaya dan insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera.